Pernah nggak sih kalian lihat sebuah pola, entah itu di alam, di karya seni, atau bahkan di data, terus kepikiran, ini pasti ada rumusnya nih. Nah, kali ini kita bakal coba memecahkan salah satu kode paling terkenal di dunia matematika, sebuah pola yang sebenarnya ada di depan mata kita. Siap buat ngintip apa yang ada di baliknya? Oke, kita mulai dari yang mungkin kalian udah kenal ya, barisan Fibonacci. Aturannya itu simple banget dan elegan. Kita mulai dengan angka 1 dan 1. Terus, buat dapat angka selanjutnya, kita tinggal jumlahin aja dua angka sebelumnya. 1 tambah 1 jadi 2, 1 tambah 2 jadi 3, 2 tambah 3 jadi 5, dan ya gitu aja terus. Gampang kan? Tapi, nah di sini nih tantangannya muncul loh. Kalau saya tanya, angka Fibonacci ke-8 berapa? Kalian mungkin masih bisa ngitung. Tapi gimana kalau pertanyaannya, angka Fibonacci ke-100 berapa? Apa kita beneran harus ngitung 99 angka sebelumnya satu-satu? Wah, itu sih nggak efisien banget. Pasti ada cara yang lebih pintar, kan? Nah, untuk nemuin jalan pintas itu, pertama-tama kita perlu mendeskripsikan polanya pakai bahasa yang lebih formal, bahasa yang biasa dipakai para matematikawan. Kita sebut ini rekursi. Konsep utamanya itu namanya relasi rekursif. Coba bayangin aja, ini kayak sebuah resep, di mana setiap langkahnya itu bergantung sama langkah-langkah sebelumnya. Atau biar lebih gampang, bayangin kayak barisan domino. Domino ke-10 nggak bakal jatuh kalau domino ke-9 nggak mendorongnya. Nah, itulah inti dari rekursi. Resep Fibonacci ini tuh sebenarnya punya dua bagian yang penting banget. Di satu sisi ada bagian rekursif. Ini aturannya ya. Suku ke N adalah hasil penjumlahan dua suku sebelumnya. Di sisi lain, kita punya kondisi awal, titik startnya. Tanpa kita tahu kalau dua angka pertama itu adalah 1, aturan tadi jadi nggak ada gunanya. Jadi kita butuh dua-duanya. Dan ini nih yang bikin kita balik lagi ke masalah awal. Definisi rekursif ini, walaupun akurat, tapi dia bukan jalan pintas. Ini cuma cara formal buat bilang, kamu harus kerjain semua langkahnya. Kita jadi tetap aja harus ngitung satu persatu. Jadi pertanyaannya sekarang, bisa nggak sih kita ubah resep yang langkah demi langkah ini jadi sebuah formula ajaib? Formula di mana kita bisa langsung masukin angka 100 dan jawabannya keluar. Ternyata jawabannya adalah bisa. Yuk, kita kenalan sama sebuah alat matematika yang canggih banget, yang emang dirancang buat masalah kayak gini. Namanya metode akar karakteristik. Ini adalah cara buat ngubah relasi rekursif jadi sebuah formula langsung. Gampangnya, metode ini punya 4 langkah. Nggak usah pusing sama detail hitung-hitungannya, yang penting kita ngerti idenya. Pertama, kita bikin tebakan cerdas soal bentuk solusinya. Kedua, kita ubah aturan Fibonacci jadi persamaan aljabar yang simpel. Ketiga, kita pecahin persamaan itu buat nemuin akar-akarnya. Ini angka-angka kuncinya. Dan terakhir, kita pakai akar-akar itu buat ngebangun formula final yang kita cari dari tadi. Oke, teorinya cukup dulu. Sekarang bagian yang paling seru. Yuk kita pakai alat canggih ini buat mecahin masalah utama kita dan membongkar rahasia barisan Fibonacci. Nah, waktu kita terapin metode ini ke aturan Fibonacci, yang Fn sama dengan Fn ditambah Fn-2 itu, kita dapat persamaan kuadrat yang kelihatannya simpel ini. Inilah jantung dari pola Fibonacci yang udah diubah jadi bahasa aljabar murni. Segalanya sekalan bergantung sama solusi dari persamaan ini. Dan percaya deh, solusinya itu nggak seperti yang kalian bayangin. Ini bukan angka bulat biasa yang rapi. Ini sesuatu yang jauh lebih menarik. Dan ini dia, dua solusinya, atau akarnya. Lihat deh, ada akar kuadrat dari 5 kan di dalamnya. Itu artinya, dua-duanya adalah bilangan irasional. Angka yang desimalnya nggak ada habisnya dan nggak berpola. Ini harusnya kerasa aneh kan? Gimana ceritanya angka-angka serumit ini bisa menghasilkan barisan bilangan bulat yang simpel kayak 1, 2, 3, 5. Dan ini dia puncaknya. Setelah kita gabungkan kedua akar tadi dengan kondisi awal kita, yaitu angka 1 dan 1, kita dapat formula yang luar biasa ini. Ini adalah formula langsung untuk angka Fibonacci ke N. Sekarang, kalau mau cari angka ke 100, nggak perlu lagi ngitung 99 langkah. Cukup masukin N sama dengan 100 ke rumus ini, dan jawabannya langsung keluar. Tapi, coba deh kita berhenti sebentar dan lihat lagi formula itu. Perhatiin baik-baik. Ada sesuatu yang benar-benar menakjubkan dan hampir kayak sulap yang terjadi di sana. Ini dia keajaibannya. Formula ini kan penuh dengan akar kuadrat dari 5, sebuah bilangan irasional. Tapi entah gimana caranya, setiap kali kita masukin bilangan bulat positif N,
Semua bagian irasionalnya itu saling menghilangkan satu sama lain dengan sempurna, dan hasilnya selalu bilangan bulat yang ada di barisan Fibonacci. Keren banget. Dan ini bukan cuma interpretasi saya loh. Sumber asli yang kita pakai buat pembahasan ini juga secara eksplisit menyoroti hal itu. Katanya, formula ini melibatkan bilangan irasional, tetapi untuk setiap n lebih dari 1, hasilnya adalah bilangan bulat non-negatif. Ini tuh nunjukin sebuah kebenaran yang mendalam di matematika. Kadang, buat ngertiin pola yang paling sederhana, kita justru harus menjelajah ke dunia angka-angka yang paling kompleks. Tentu aja, metode ini bukan cuma buat Fibonacci. Ini adalah alat yang jauh lebih serbaguna. Jadi yuk kita intip sedikit apalagi yang bisa dipecahkan pakai metode ini. Tapi, ya namanya juga matematika, selalu ada skenario lain. Gimana kalau persamaan kita nggak ngasih dua akar yang beda, tapi malah dua akar yang kembar? Apa metodenya jadi gagal? Ternyata, enggak. Para matematikawan udah punya solusinya. Waktu kita dapat akar rangkap atau akar kembar, resep formulanya tinggal diutak-atik sedikit. Kita cukup menambahkan faktor n ini untuk memastikan semuanya tetap jalan dengan baik. Jadi, poin pentingnya adalah metode ini tuh kuat banget. Mau akarnya beda, sama, atau bahkan bilangan kompleks, selalu ada cara buat menyesuaikan pendekatannya dan menemukan formula langsung untuk pola yang jadi dasarnya. Ini membawa kita ke sebuah pemikiran akhir. Kita mulai dari pola sederhana yang bisa dihitung pakai jari, dan berakhir dengan formula elegan yang menghubungkan bilangan bulat dengan bilangan irasional. Ini bikin kita jadi bertanya-tanya. Kalau koneksi sedalam ini tersembunyi di dalam barisan yang sangat kita kenal, kode-kode matematika tersembunyi apa lagi ya yang menunggu untuk dipecahkan dalam pola-pola yang kita lihat setiap hari?